Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang atau selamat sore. Pada pertemuan ke-11 kali ini untuk statistika bisnis, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari discrete probability distribution ya. Jadi kelanjutan yang kemarin. Kalau kemarin discrete ya, kalau sekarang continuous. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, apa bedanya discrete dan continuous probability distribution, serta apa bedanya probability distribution dengan probability di bab-bab sebelumnya. Maka kali ini kita bahas untuk yang continuous. Nah, ada beberapa learning objective yang kita bahas dari poin 1 sampai ke 5 di chapter 7 ini. Yang pertama kita bahas uniform probability. Yang kedua karakteristik distribusi probabilitas normal ya. Jadi ini adalah salah satu penggunaan asumsi klasik ya, uji asumsi klasik. Yang ketiga adalah menjelaskan distribusi probabilitas normal standar dan menggunakan untuk menghitung probabilitas ya. Ini ada standarnya bedanya. Yang keempat distribusi binomial dengan menggunakan probabilitas normal. Dan yang terakhir adalah eksponensial. Nah, materi ke chapter 7 ini adalah materi terakhir sebelum kita bahas masuk ke masalah penelitian gitu ya. Statistika untuk bantuan penelitian gitu ya. Jadi sebenarnya statistika ini sebagai bantuan pengambilan keputusan. Nah, keputusan ini macam-macam ya. Jadi keputusan ini bisa berupa keputusan yang bersifat teknis ya, technical, yaitu misalkan kita melihat proyeksi proyeksi data masa lalu, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Jadi pada intinya kita ngomongin data gitu ya. Dan sekarang terkenal dengan yang namanya big data. Big data itu kita mengumpulkan berbagai data yang kita butuhkan, kita olah. Nah, cuman permasalahannya ketika data itu hanya sedikit, kita hanya case study gitu ya. Itu hanya kita bisa butuh dengan menggunakan deskriptif saja. Akan tetapi ketika kita melihat hubungan antar variabel A ke variabel B, hubungannya bagaimana, memang berpengaruh apa enggak. Nah, itu kita harus menggunakan bantuan statistika yang inferensial. Nah, inferensial ini nanti kita menghitung probabilitas pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Gitu ya. Jadi itu perkembangannya dari statistika menggunakan probability. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu ya sebelum masuk ke masalah keputusan dalam pengambilan data yang itu lebih lanjut ke dalam penelitian gitu ya. Nah, yang pertama adalah distribusi probabilitas kontinu biasanya dihasilkan dari hasil pengukuran ya. Jadi kalau discrete itu bersifat bulat, kalau kontinu dia bisa pecahan gitu ya. Misalnya jarak dari asrama ke ruang kelas, bobot individu itu bisa koma-koma gitu ya. Jumlah bonus yang diperoleh CEO dan seterusnya. Sebagai contoh, Dave's Inlet Fish Shack Flounder adalah menu unggulan ikan segar. Distribusi jumlahnya dari flounder yang dijual per hari memiliki rata-rata 10 pound per hari dan standar deviasinya 3 pound per hari. Distribusi ini continuous karena Dave pemilik mengukur jumlah flounder yang terjual setiap hari. Jadi dari hasil pengukuran gitu ya, dari hasil pengukuran. Nah, hal itu penting untuk disadari secara variabel random atau acak memiliki jumlah nilai yang nggak terbatas dalam rentang tertentu. Maka untuk variabel kontinu probabilitasnya adalah dengan rentang nilai gitu ya. Probabilitas untuk nilai tertentu dari variabel acak yang kontinu adalah 0. Nah, bab ini menunjukkan bagaimana menggunakan 3 distribusi probabilitas yang kontinu. Yang pertama uniform probability atau probabilitas yang seragam ya, yang sama, atau distribusi probabilitas normal dan eksponensial. Jadi ada 3 jenis probabilitas yang kita nanti pahami. Oke, yang pertama uniform probability distribution.
Nah, untuk uniform probability distribution ini distribusinya berbentuk persegi panjang yang sepenuhnya ditentukan oleh nilai minimum dan maksimumnya. Ya, kira-kira seperti ini ya, nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi ini X dan Y, kemudian ini adalah distribusi uniform. Nah, contoh penerapan distribusi uniform pada probability distribution ini adalah yang pertama, penjualan bensin di quick fill di Medina, New York, distribusi uniform ini bervariasi antara 2000 dan 5000 galon per hari. Oke, variabel randomnya di sini berarti adalah jumlah galon yang terjual, jadi penjualannya per hari, dan terjadi secara kontinu. Intervalnya adalah 2000 ke 5000. Nah, contoh yang kedua adalah relawan di Perpustakaan Umum Grandstand menyiapkan formulir pajak pendapatan federal. Waktu penyiapan formulir sekian, ya kayak kalau di sini SPT berapa gitu ya. Menggunakan distribusi yang uniform, intervalnya 10 dan 30 menit. Nah, variabel acaknya adalah jumlah menit atau waktu yang dibutuhkan untuk mengisi formulir dan dapat mengasumsikan nilai antara 10 dan 30. Jadi di sini adalah antara nilai minimum dan nilai maksimum. Maka min ya, kita ngomongin minnya dari uniform distribution adalah mu sama dengan A plus B dibagi 2. Jadi mu A plus B dibagi 2. Nah, silahkan sekarang dilihat mengenai chart distribusinya untuk probability distribution. Nah, jadi intinya sama sih, masih sama. Oke, terus standar deviasi. Kita ngitungnya satu-satu dulu ya, dari mu, kemudian standar deviasi. Oke, kemudian kita ngitung uniform probability-nya. Jadi PX sama dengan 1 per B min A. Oke, jadi seper B min A. Oke. Nah, ini contoh pengerjaannya. Jadi di Southwest Arizona State University menyediakan layanan bus bagi para mahasiswa saat mereka berada di kampus. Sebuah bus tiba di North Main Street and College Drive, berhenti setiap 30 menit antara 6 sampai 11 malam selama hari kerja. Siswa tiba di halte bus secara random. Waktu siswa menunggu didistribusikan secara seragam 0 sampai 30 menit. Nah, diminta gambar grafik distribusi ini. Oke, jadi variabelnya adalah berarti lama waktu menunggu gitu ya. Lama waktu menunggu yaitu kisarannya antara ini ya, variabel randomnya benar ya, lama waktu menunggu seorang siswa menunggu bus, waktunya diukur dalam skala yang kontinu atau berkelanjutan, maka waktu tunggunya adalah 0 sampai 30 menit. Ini waktu tunggunya. Kalau ini berhenti tersedia 6 sampai 11. Nah, grafik ini uniform distribusi bersifat persegi panjang ya, maka garis horizontal digambar pada ketinggian 0,333. Nah, ini 0,333 ini adalah probability dari mana? Dari 1 per B min A. Ya, jadi X-nya adalah 0 sampai 30 menit, Y-nya adalah probabilitas X. Oke. Ya, jadi bisa menggambarkannya. Yang kedua, pertanyaannya, tunjukkan bahwa luas distribusi seragam ini adalah 1. Gitu ya. Waktu tunggu bus seragam uniform ya, seragam uniform pada interval dari 0 sampai 30 menit. Jadi dalam hal ini A adalah 0 dan B adalah 30. Maka area ini tuh mengkalikannya dari height kali height itu dari tingginya ya, kali basisnya. Jadi Y-nya kali Y-nya kali X ya. Jadi base itu dasarnya yang horizontal tadi, 30 min 0, ini seperti 30 min 0, maka kalau dicoret sama dengan 30 per 30 sama dengan 1. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus? Dengan kata lain,
berapa lama waktu tunggu rata-rata dan berapa standar deviasinya, gitu ya. Oke. Rata-rata pendistribusian bus adalah 15 menit. Kita lihat rata-rata distribusi adalah 15 menit. Oke. Nah, yang ini saya kelewatan nyari 15 menitnya. Caranya mencari adalah seperti ini ya. Jadi mencari rata-rata, berarti kan mu sama dengan A plus B bagi 2, 0 plus 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi rata-rata penunggunya, rata-rata distribusinya adalah 15 menit gitu ya. Maka so the typical wait, jadi rata-rata waktu tunggu untuk jasa bus itu tadi adalah 15 menit. Nah, cara menggunakan standar deviasi menggunakan rumus yang tadi, akar B min A kuadrat ya, dibagi sama 12. Rumusnya tadi, nah dibagi 12 ya, jadi rumusnya bagi 12, maka dapatnya 8,6. Jadi standar deviasi atau deviasi standar distribusi adalah 8,66 menit. Oke, jadi variasi menunggunya sekitar segitu dari rata-ratanya ya. Oke. Nah, kira-kira kalau rata-ratanya 15 menit, kira-kira plus minusnya 8,66 ini ya, karena deviasi itu seberapa jauh dia variasinya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan keempat, berapa probabilitas seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita kan nyari 0 sampai 30 ya. Kalau tadi kriterianya A ke B ya. Sekarang A ke B ini adalah 25 ke 30. Jadi melihatnya adalah dari Y dikalikan X 1 per min 3/30 min 0 dikalikan dengan basisnya 5. Kenapa 5? Dari 30 dikurangi 25. Maka dapatnya 0,1667. Oke. Nah, maka kalau 25 menit basisnya di sini. Oke, area tuh luasnya area yang tadi. Secara umum kayak luas. Oke, bagaimana probabilitas seorang siswa akan menunggu antara 10 sampai 20 menit? Ya, caranya nyari kayak tadi, base-nya 20 min 10. Oke. Nah, sekarang distribusi probabilitas yang normal. Nah, berikut adalah rumus dari probabilitas 1 per lambda akar 2 pi ya, pi masih ingat ya, pi itu kalau untuk mengukur luas lingkaran ya, 22/7 atau 3,14 dikalikan harga mutlak x min mu kuadrat dibagi 2 lambda kuadrat. Oke. Jangan khawatir dengan betapa rumitnya formula ini. Anda sudah terbiasa dengan simbol mu, lambda mengacu pada min dan deviasi standar. Nah, pi ini gitu ya. Kalau E itu adalah konstanta, ini adalah dasar dari sistem log natural ya. Jadi kalau E pangkat min berapa gitu. E pangkat apa, tanda kayak tanda segitiga yang enggak ada tutupnya gitu ya. Oke, jadi dengan 2,718 kali variabel acak yang kontinu. Jadi distribusi normal didasarkan pada hal tersebut. Nah, hal ini merupakan min dan deviasi standar. Nah, distribusi normal ini untuk menggambarkan data-data yang ada di perusahaan ini. Kalau normal itu nanti kurvanya secara umum akan berbentuk seperti lonceng, bell shape gitu ya. Jadi kayak bell gitu, bener-bener simetris ya. Simetris ya, tentang min ya. Kalau kemarin kita ngomongin nggak condong ke kanan atau nggak condong ke kiri, kemudian tepat di titik pusatnya gitu ya, asimptotik, dan lokasi distribusi normal ditentukan oleh min. Ya, ini kalau kita munculkan dalam penelitian nanti, kalau kalian misalkan mau narik data ya, jadi sebenarnya penelitian itu adalah kegiatan untuk
mengambil kesimpulan dari suatu data. Nah, agar kesimpulannya tepat, kita harus melakukan berbagai uji. Salah satunya menggunakan uji normalitas, ya. Dan distribusi probabilitas normal ini bentuk kurvanya seperti ini, gitu ya. Tujuannya agar nggak ada data yang terlalu ekstrim, ya. Dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang itu merupakan outlier. Kalau outlier nanti nggak menggambarkan karakteristik data yang sedang kita observasi, variabel acak yang sedang kita observasi. Nah, bisa juga normal probability ini yang penting simetris gitu ya. Kalau ini terlalu tinggi, jadi simetrisnya dia tinggi gitu ya. Oke, kalau ini contoh distribusi masa kerja karyawan di 3 pabrik yang berbeda dibandingkan ya, masa kerjanya. Oke, ada rata-rata yang 20 tahun, ada yang rata-rata 20 tahun. Jadi yang beda ini adalah apa namanya? Deviasi standarnya ya, deviasi standarnya beda-beda. Jadi makanya ketinggiannya pun berbeda. Oke, saat deviasi standar semakin kecil, distribusi menjadi semakin lebih sempit dan memuncak. Oke, ini contohnya. Nah, itu jadi lebih ke chartnya. Nah, sekarang distribusi probabilitas normal di poin yang ketiga adalah Z sama dengan X min mu dibagi dengan lambda. Oke. Nah, jumlah distribusi normal tidak terbatas, masing-masing memiliki min, deviasi standar atau keduanya yang berbeda. Meskipun dimungkinkan untuk menyediakan tabel probabilitas untuk distribusi diskrit seperti binomial dan Poisson ya, yang diskrit kemarin, menyediakan tabel untuk jumlah distribusi normal yang tak terhingga juga impractical. Untungnya salah satu anggota keluarga dapat digunakan untuk menentukan probabilitas. Jadi anggota keluarga itu maksudnya bagian dari continuous distribution ya, family dia ngomonginnya family ya, itu adalah distribusi probabilitas normal karena rata-ratanya 0 sampai deviasi standarnya 1. Setiap distribusi probabilitas normal dapat diubah menjadi probabilitas normal standar dengan mengurangkan min dari setiap observasi kayak biasanya ya. Jadi ngitung mu-nya dulu secara umum, nanti kalau ada berobservasi nanti kita hitung x-nya. Oke, nah ini sebenarnya kalau menggunakan distribusi normal ini ada guidance-nya ya, tabel Z gitu ya. Kayak semacam kita kalau ngitung tabel anuitas dan tabel single sum ya, itu juga ada. Ini areas tuh kayak tadi ya, kita ngitung area di bawahnya itu berapa. Oke, ada latihannya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ada jenis layanan taksi baru yang telah berkembang di lebih dari 300 kota di seluruh dunia, di mana pelanggan terhubung langsung dengan pengemudi melalui smartphone. Ide tersebut dikembangkan oleh si Uber Technologies yang berkantor di San Francisco, California. Jadi Uber ini ya, maksudnya kan dulu pernah ada di Indonesia juga ya. Dengan menggunakan aplikasi seluler Uber yang memungkinkan pelanggan yang memiliki smartphone untuk mengajukan permintaan perjalanan yang kemudian diarahkan ke pemudi gitu ya, dan seterusnya. Perhitungannya adalah, nah kemudian misalkan pendapatan mingguan pengemudi Uber mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 1000 dan deviasi standar 100, maka berapakah nilai penghasilan Z untuk pengemudi yang berpenghasilan 1100 per minggunya dan untuk pengemudi yang berpenghasilan 900 per minggunya. Z ini adalah standar normal value. Jadi standar normal value ini adalah X dikurangi dengan mu dibagi dengan standar deviasi dari distribusi. Oke. Nah, yang dihitung adalah nilai dari Z itu menunjuk dari dua nilai dari X ya. Jadi yaitu 1100 dan 900. Jadi yang dihitung di sini adalah ini ya.
berapa nilai penghasilan untuk Z value-nya untuk pengemudi yang berpenghasilan 1.100 dan untuk pengemudi yang berpenghasilan 900 ya. Jadi X-nya itu adalah 1.100 dan 900. Maka Z sama dengan 1.100 dikurangi mu-nya yaitu 1.000 ya. Kenapa 1.000? Karena rata-ratanya berpenghasilan 1.000 kemudian dibagi dengan 100 ya. Nah, 900 berarti X ya sama dengan 900 min 1000 dibagi 100, maka min 1. Nah, artinya Z ya, nilai Z ya dari 1 itu artinya menunjukkan bahwa pendapatan mingguan 1.100 adalah satu deviasi standar di atas min ya, di atas min karena minnya 1000 dan Z yang min 1 menunjukkan 1 di bawah min karena nilainya adalah 900. Oke. Dan jaraknya adalah yang sama yaitu 100 dari min. Jadi min 1 itu menunjukkan di bawah dari nilai rata-ratanya. Oke. Kemudian ini adalah cara perhitungan dilihat dari Z-nya untuk melihat grafiknya ya, grafiknya untuk perhitungan tadi ya kayak luas dari Z-nya. Oke. Nah, nanti silakan dipahami, dilihat ya. Perhitungannya sama kan? Ini kan tadi 1. Nah, kita lihat dari tabel. Makanya tadi saya lihat butuh bantuan tabel statistik untuk melihat nilai di sana, gitu ya. Nah, sekarang menggunakan probabilitas binomial dengan distribusi probabilitas yang binomial menggunakan probabilitas normal standar. Jadi menggunakan tadi ya normal standar, tapi kita melihat estimasi dari binomial. Nah, binomial ini sebenarnya juga dijelaskan di bab 6 gitu ya, tapi di binomialnya adalah untuk diskrit. Nah, tabel probabilitas binomial dalam lampiran B1 ini adalah N1 dan N15 gitu ya. Jika masalah melibatkan pengambilan sampel 60, maka menghasilkan binomial untuk sejumlah yang sebesar itu akan memakan waktu yang lama. Maka pendekatan yang lebih efisien adalah dengan menerapkan pendekatan normal ke binomial. Artinya itu di lampiran itu ada untuk menghitung N dari 1 ke 15 gitu. Kalau di atas daripada itu, nah kita harus melihat sendiri perhitungan dari probabilitas binomial dengan menggunakan N yang sesuai dengan yang kita observasi. Nah, kita dapat menggunakan distribusi binomial yang normal tapi untuk kontinu sebagai pengganti dari binomial yang diskrit untuk nilai N yang besar ya, karena semakin bertambahnya N maka distribusi binomial semakin mendekati distribusi normal. Jadi kita normal itu tadi yang simetris gitu ya, yang kurvanya simetris, yang tepat, tidak jauh dari rata-rata gitu ya, distribusinya normal, standar, dan seterusnya. Nah, berikut adalah contohnya gitu ya. Ya, ini ada asumsinya dulu. Kapan kita menggunakan pendekatan normal ke binomial? Kenapa kok kita nggak pakai yang normal tadi? Ketika adalah ada beberapa hal kriteria yang dipenuhi, ada 4 ya. Yang pertama ada 2 hasil yang mutually eksklusif, sukses dan sebuah kegagalan, yang jadi ada 2 opsi. Yang kayak kemarin kalau binomial itu ada 2 hasil, kemudian distribusi hasil dari perhitungan jumlah keberhasilan dalam jumlah yang tetap ya, kemudian probabilitasnya sukses P tetap sama dengan dari percobaan ke percobaan lainnya dan bersifat independen. Oke, kalau ini kita menggunakan kombinasi ketika contohnya itu adalah manajemen restoran Santoni Pizza menemukan bahwa ada 70% pelanggan barunya yang kembali untuk makan lagi ke resto. Dalam seminggu di mana 80 pelanggan baru pertama kali makan di Santoni, berapa kemungkinan 60 atau lebih pelanggan tuh akan makan lagi gitu ya. Itu kombinasi 80C60 kali Pi-nya kalau di sini 0,7 probabilitasnya kali 60 akarnya kali kebalikannya adalah 1 min 0,7 ya, kemungkinan tidak hadirnya 0,3 kali pangkat 20. 20 itu yang enggak hadir kembali. Nah,
totalnya adalah 0,63. Bagaimana kalau ada 61 customer? Ya di X-nya diganti aja. Oke. Nah, ini beberapa jumlah ini ya, number of returningnya, berapa pelanggan yang kembali, probabilitasnya, dan kelanjutannya 55 ke 56 di sini dan seterusnya. Gitu ya. Nggak terlalu saya bahas detail ya, karena ini manualnya. Jadi nanti ini sudah ada saya tunjukkan langkahnya, nanti silahkan dicek, dibaca kembali. Kemudian kalau ini eksponensial ya, eksponensial ini biasanya digunakan untuk menghitung atau memperlihatkan waktu layanan untuk pelanggan di meja informasi perpustakaan umum, waktu hits ya, hits itu untuk klik ya, klik pada website, kemudian masa pakai alat dapur, dan seterusnya. Nah, eksponensial ini miring positif ya, nggak seperti yang normal tadi. Hal ini berbeda dengan uniform dan normal yang simetris. Kemudian satu parameter menggunakan lambda. Oke. Nah, ini adalah contohnya perhitungannya ya. Nah, nanti silakan dilihat. Oke. Nah, latihan soalnya. Kok ini kayak kepotong ya? Oh ya, latihan soalnya dari sini aja. Dari halaman yang dari 41, yang ini saya lihat yang uniform aja sih, yang mudah-mudah. Silakan dikerjakan sama yang terakhir ini, tugas kelompok yang pertanyaan. Jadi ambil data suatu perusahaan, kelompok perusahaan. Kelompok tuh misalkan gini loh. Kamu mau ngambil subsektor, entah itu yang di BEI misalkan di manufaktur itu ada sektor kosmetik, ada sektor konstruksi. Kamu ngambil minimal 20. Misalkan dalam satu sektor itu ada 20 perusahaan, ya 1 tahun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu mau baik ya ditambahin, karena kita analisisnya beberapa tahun gitu loh. Minimalnya itu. Kalau di satu sektor kosmetik misalkan cuma ada 5, ya udah ngambilnya 4 tahun gitu loh. Jadi total observasi itu jumlahnya, totalnya berapa. Nah, ambil 2 variabel yang terkait hubungannya secara logis. Nah, ini coba kamu cari-cari, misalkan cari-cari jurnal ya, misalkan kita mau ngomongin bagaimana dividen payout ratio gitu ya, kalau kamu pas ngambil ALK dulu terhadap nilai perusahaan, harga sahamnya gitu juga bisa. Jadi dua variabel. Terus kamu mau ngelihat rasio apa dengan rasio apa. Kalau kemarin mau ngelihat, jadi nanti di tabulasi silang. Jadi variabel apa dan variabel apa, kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang nanti kelompok bingung bisa tanya ke saya. Hitung variabel deskriptifnya. Nah, untuk menghitung variabel deskriptif ini boleh menggunakan manual atau menggunakan ini pakai Excel ya, tapinya ya. Gunakan Excel untuk perhitungannya, dan pakai min boleh, pakai formula juga boleh. Coba deskripsikan data yang akan digunakan untuk materi-materi selanjutnya. Jadi untuk tugas kelompok ini nanti dikumpulkan, kalau di Excel nanti boleh nanti bisa dikumpulkan Excel-nya atau di-convert ke PDF juga boleh. Gitu ya. Diambil datanya, ditulis data mentahnya juga ditampilkan, data mentah terus olahannya deskriptif. Gitu. Nanti kita minggu depan bahas mengenai mulai masuk ke dalam penggunaan tools sebagai pengambilan keputusan. Oke, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.